Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitab Allah dan sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi ke Teropong Wak Lebay. Bagaimana saudara-saudaraku semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan Allah urusannya, dilancarkan Allah rezekinya. Sekarang kita main tebak-tebakan. Tapi kesempatan ini bukan saya merendahkan, bukan merendahkan. Yang ikut main ini yang berilmu. Karena kalau orang berilmu itu berbeda dengan orang bodoh. Kita main tebak-tebakan. Karena kata guru saya, Abdul Hakim bin Amir Abdad, orang yang memberikan penjelasan itu adalah orang berilmu. Nah, itu kata guru. Saya rasa ada bagusnya ya. Walaupun istilahnya itu bukan kata Allah, kata Rasul, tapi kan itu benar. Artinya masalah ilmu. Jadi orang yang ngasih penjelasan itu orang yang berilmu, bukan orang abal-abal. Ini ada dua sosok manusia. Dua manusia keturunan Adam dan Hawa. Dua sosok manusia. Satu manusia durhaka kepada Allah. Durhaka dia. Nah, maka dia calon penghuni neraka. Orang dia durhaka. Kenapa bisa durhaka dia? Karena dia menolak perintah Allah, menolak perintah Rasulullah. Dia mengikuti hawa nafsunya, pendapat akal pikirannya. Dia beragama bukan berdasarkan referensi Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, tapi berdasarkan perasaan. Ini satu lagi. Nah, manusia yang kedua adalah manusia yang mulia, calon penghuni surga. Kenapa dia mulia? Karena dia bertakwa. Apa itu takwa? Dia melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan perintah Rasulullah SAW, meninggalkan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Karena kata Allah di Al-Quran, sebaik-baik bekal adalah takwa. Di antara dua manusia ini, kalian bisa menilai mana yang benar-benar manusia yang berilmu, kalau bicara berdasarkan ilmu. Dan manusia mana yang suka mendongeng tanpa referensi, tanpa data, suka-suka otaknya, suka-suka muncungnya. Insya Allah, kalau kalian berilmu, kalian pasti bisa menilai. Mulai hari ini, mulai detik ini, hati-hati kalian ya. Kau cari guru, hati-hati. Ini masalah berat ini. Masalah akidah, masalah iman, masalah amal ibadah, berat ini urusannya. Sekarang lebih baik kita lihat aja ya, dua manusia ini bicara tentang Islam. Diskusi mereka, nggak usah kita bilang berdebat lah ya, nggak boleh berdebat. Rasulullah melarang orang berdebat, nggak boleh. Makanya Rasulullah itu menyediakan pinggiran sorga untuk orang-orang yang tidak mau berdebat. Kita bilang mereka diskusi lah ya, musyawarah. Temanya kali ini adalah masalah ars. Tentang keberadaan Allah. Mana yang lebih dalam dan luas ilmunya di antara dua manusia ini? Satu manusia yang durhaka, durhaka kepada Allah, menolak sunnah Rasulullah, berislam bukan berdasarkan ilmu dan petunjuk Al-Quran dan hadis, tapi berdasarkan perasaan.
pendapat akal pikiran hawa nafsu. Udah, yuk kita lihat sekarang yuk. Mereka mengatakan Allah itu duduk di arsy. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di arsy. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang maha pemurah, alal arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustaz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya Ustaz, betul. Saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Yang saya nggak percaya otakmu itu. Nah, begini Ustaz, ya kalau Allah udah bilang dirinya duduk di sana, ya sudah, kita wajib mengiktikadkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini ayat Ustaz. Siapa yang menolak ayat kafir. Kalau begitu kita wajib menerima ayat. Benar? Bagaimana kalau ku jawab Tuhan di Palestina? Loh, apa ada ayatnya? Kau baca surat Safat 99. Allah mengatakan di situ dalam ayat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah menceritakan perkataan Ibrahim yang dibenarkan Allah. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Berdasarkan ayat itu kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti ayat ini menunjukkan Tuhan di Palestina. Wa ma asbah hadza minal Qur'an wal hadits, dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Qur'an dan hadis, la nazidu fihi wa la nufassiruhu. Kita tidak berani menambah-nambahkan dan tidak berani menafsir-nafsirkan. Wa naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah, dan kami berhenti sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa naqul ar-rahmanu 'alal arsy istawa, dan kami mengatakan Allah berada di atas arsy. Wa man za'ama ghairu hadza, barang siapa yang menyangka tafsirannya bukan seperti ini, tidak sesuai dengan zahirnya, maksudnya fahuwa mu'attilun jahmi, maka dia adalah seorang mu'attil dan bermadzhab Jahmiyah. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nukilkan perkataan para salaf dahulu yang mereka rata-rata hidup di abad kedua dan abad ketiga Hijriah, ya. Karena mereka di zaman tersebut sudah muncul para penolak sifat. Ya. Adapun para penyembah kubur, ya, itu munculnya belakangan. Awal-awal di zaman sahabat, kemudian di zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian di zaman Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, syubhat-syubhat tentang para penyembah kubur itu belum ada, sehingga kita jarang mendapati perkataan para ulama mutaqaddimin tentang para penyembah kubur. Tetapi yang kita dapati kebanyakan tulisan mereka adalah membantah para penolak sifat. Seperti Imam Ahmad rahimahullah punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah. Kemudian juga banyak nukilan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mencela ahlul kalam, yaitu orang-orang yang belajar filsafat, kemudian memasukkan filsafat dalam ilmu agama, akhirnya memasukkan filsafat dalam ilmu teologi, masalah ketuhanan, sehingga mereka pun menyimpang. Terlebih-lebih lagi di zaman Imam Ahmad, buku-buku filsafat Yunani dirubah ke dalam bahasa Arab di zaman Khalifah Al-Ma'mun, sehingga banyak orang-orang terpengaruh dengan pemikiran ahlul bidah, ya, seperti munculnya Ahmad Ibnu Abi Duat, ya, yang menjadi penasihat pemerintah tatkala itu, sehingga Imam Ahmad ditangkap kemudian disiksa. Kemudian contohnya ada Bishr Al-Mirrisi yang juga tokoh Mu'tazilah dan juga berpemahaman Jahmiyah, ya. Sehingga tulisan-tulisan para ulama di abad ketiga, ya, abad kedua, abad ketiga dan abad keempat kebanyakannya tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Karena penyimpangan yang muncul di awal-awal generasi awal adalah tentang asma wa sifat. Sehingga seperti Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitabut Tauhid, ya. Ya, kemudian yang isinya membantah orang-orang Jahmiyah. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Afalil Ibad, ya. Ini juga membantah, ya, sebagiannya membantah tentang masalah tauhid al-asma wa sifat, penyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Demikian juga misalnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam sebagian riwayat ada judul dalam Sahih Bukhari judulnya Kitabut Tauhid, yang isinya untuk menetapkan bahwasanya Allah di atas, ya, dan membantah orang-orang Jahmiyah, ya, membantah orang-orang Jahmiyah. Makanya kalau kita menelusuri perkataan para salaf tentang bahayanya Jahmiyah, para penolak sifat, maka kita akan dapati sangat banyak.
Berbeda tatkala Anda menelusuri perkataan para salaf tentang para penyembah kubur, mungkin Anda tidak akan dapatkan atau jarang sekali. Karena fitnah penyembahan terhadap kuburan, penyembahan terhadap mayat-mayat itu munculnya belakangan, mungkin abad-abad ke-6, abad ke-5, abad ke-6 ya. Ya. Tetapi di awal abad kedua, abad ketiga, penyimpangan terjadi pada tauhid al-asma wa sifat. Muncul orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya nukilkan tadi 3 perkataan para ulama, ya. Tadi Abu Zur Ar-Razi, kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahawai dan Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya di antara ciri-ciri orang Jahmiyah, para penolak sifat yang diingkari oleh para salaf dahulu, yaitu mereka suka menuduh Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat dengan dikatakan apa? Musyabbihah. Dikatakan sebagai musyabbihah, ya. Padahal Ahlus Sunnah berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan justru mereka lah yang menuduh kita sebagai musyabbihah. Sebenarnya mereka yang musyabbihah. Mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena sebelum mereka menolak, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kita punya kaidah tadi saya sebutkan, kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat pasti dia sebelumnya sudah mentasbih terlebih dahulu, ya. Pasti sudah mentasbih terlebih dahulu, ya. Seperti syubhat yang sering saya sampaikan, tatkala mereka menolak Allah di atas arsy yang disampaikan oleh Ar-Razi, dia berkata seandainya Allah berada di atas arsy berarti melazimkan Allah membutuhkan yang di bawahnya, membutuhkan arsy, dan melazimkan bahwasanya Allah lebih kecil daripada yang di bawahnya, ya, dan melazimkan bahwasanya Allah pasti lengket dengan arsy dan macam-macamnya, ya. Ini kenapa dia bayangkan seperti makhluk, seperti manusia yang duduk di atas singgasananya, maka manusia tersebut pasti nempel dengan singgasananya, pasti manusia tersebut dilingkupi oleh singgasananya, pasti manusia tersebut butuh kepada singgasana, kalau singgasananya jatuh dia akan jatuh. Dia sudah tasbih terlebih dahulu, baru dia tolak. Mereka dibantah oleh para ulama, ini semua tidak lazim. Kalau Anda tidak mentasbih, maka Anda akan menerima Allah di atas arsy dengan mudahnya, ya. Karena tidak semua yang di atas pasti lengket dengan yang di bawah, tidak semua yang di atas pasti butuh yang di bawah, dan tidak yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah. Para ulama memisalkan antara bumi dengan langit, bahwasanya langit lebih tinggi daripada bumi. Langit di atas tapi dia tidak butuh kepada bumi. Langit di atas dan dia tidak nempel dengan bumi. Langit di atas dan dia lebih besar daripada bumi. Maka orang yang menolak dia pasti mentasbih terlebih dahulu. Nah, mereka-mereka itu yang menuduh kita sebagai musyabbihah, pada dasarnya mereka sendirilah yang apa? Musyabbihah. Paham atau tidak ini? Yang benar. Gimana? Udah kita dengarkan pembicaraan mereka? Udah kita lihat wajah-wajah mereka? Siapa di antara mereka itu yang lebih berilmu? Kalian lah yang jawab, jangan aku. Kok aku udah pasti tahu lah. Kau yang jawab. Kalian lah yang jawab ya. Jangan aku. Kalau aku pasti tahu mana yang berilmu, mana yang bodoh, mana calon penghuni neraka, mana calon penghuni surga. Ya aku udah pelajari. Kalian coba, mana itu di antara dua tadi? Mana? Orang yang berilmu, orang yang bodoh. Orang bicara berdasarkan ilmu, orang bicara berdasarkan perasaan. Yang mana pendapat atau pikiran? Kok ngomong macamnya hebat kali dia itu, muncungnya itu. Benci kali aku lihatnya itu. Tak suka aku lihat kayak gitu. Makanya kalian ini hati-hati cari guru ya. Nah, sekarang kalian nilai ya. Nah, ini kita belajar berpikir. Kenapa aku buat kayak gini? Supaya otak itu jangan beku. Supaya otak itu cair, berpikir gitu. Selama ini kan tidur otak itu. Tidur tak bekerja. Jadi susah untuk cerdas. Ah, inilah metode aku bikin. Kalian nilai aja ya. Insya Allah kalian semuanya dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian semuanya dalam kecintaan Rasulullah SAW. Dan aku berharap kita semua yang ikuti sunnah Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan Rasulullah. Itu yang disebut syafaat. Nah, itu dari seluruh nabi dan rasul, hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Hebat itu kan?
Makanya kita hidup ini gunakanlah untuk membela sunnah Nabi. Mari kita ikuti sunnah Rasulullah. Mari. Bukan sunnah-sunnah setan. Bicara Islam pakai pendapat akal pikir hawa nafsu. Contoh ya, ini contoh soal. Contohnya begini. Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Karena ada dalilnya. Ada hujahnya. Ada perintahnya. Itulah risalah nilai Islam. Di Quran banyak tentang perintah sholat. Hadis-hadis Nabi juga banyak tentang perintah sholat. Itu jelas. Ada hujahnya, ada dasar hukumnya. Dasar hukum itu penting. Melaksanakan Islam, ibadah dalam Islam harus punya dasar hukum. Negara kita aja, dunia ini urusannya. Urusan dunia. Punya hukum, punya undang-undang. Apalagi akhirat. Masalah yang sangat besar. Luar biasa. Ya punya hukum, punya dasar hukum. Kalau Islam boleh sembarangan bicara, hancur. Makanya aku minta sama kalian ya. Kalau kalian belum ngerti agama ini, belum ngerti Islam, jangan sok tahu. Karena dipertanggungjawabkan apa yang kalian ucapkan kelak di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belajar dulu, belajar. Belajar. Minimal mendengar, bertanya. Jangan sok hebat, jangan. Parah. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.